Hai Nay, Lagi baca apaan, Kak? ini kakak lagi baca kontroversi tentang pemilihan umum di Amerika Serikat. Kontroversi apa ya, Kak? Hmm, Bukannya si Biden udah menang ya? Nih, aku tunjukin beritanya. Aku cari. Oh, ini dia. masa sih? Beneran nggak nih? Oh, kakak mulai dari mana ya jelasin ya? Nah ini pernah dengar nggak istilah electoral college? Belum. Apaan tuh, Kak? Jadi, sistem pemilihan umum di Amerika Serikat itu nggak sama dengan negara lainnya. Mereka menggunakan sistem electoral college, yaitu sistem penghitungan suara dengan melakukan hitungan elektoral. Elektor ini adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh masing-masing negara bagian untuk memilih presiden. Masing-masing negara bagian memiliki jumlah elektor yang berhak mereka dapatkan tergantung pada besarnya populasi di negara bagian tersebut. Jadi singkatnya, semakin padat penduduk di negara bagian, maka semakin tinggi pula jumlah elektornya. Ini pun tertuang dalam Konstitusi AS pasal 2 ayat 1. Jumlah elektor menyesuaikan dengan jumlah representatif dan senator di negara bagian. Elektor itu siapa ya? Semacam DPR gitu ya, Kak? Pertanyaan bagus, Nay. Menurut Konstitusi Amerika Serikat, elektor itu mereka yang bukan menjabat sebagai anggota Kongres, bukan juga memegang kantor firma hukum. Mereka yang ditunjuk menjadi elektor di masing-masing partai, umumnya mereka yang aktif dan setia di partai negara bagian. Nominasinya beragam antara pejabat setempat yang terpilih, aktivis partai, selebriti, dan warga negara biasa seperti kita. Di Amerika sendiri terdapat dua partai besar, yaitu Partai Republik dan Demokrat. Masing-masing partai memiliki daftar elektor mereka sendiri. Jadi, calon presiden mana yang memenangkan suara terbanyak di negara bagian itu, elektor dari partai pemenang akan mendapatkan seluruh suara elektoral. Nantinya, para elektor ini berkumpul untuk memilih calon presiden yang mewakili hasil pemilu di negara bagian mereka. Nah, jumlah total dari elektor di 50 negara bagian ada 538 suara. Jadi, untuk memenangkan pemilu, calon presiden harus mendapatkan suara elektoral setidaknya sebesar 270 atau lebih. Nah, suara inilah yang akan menentukan siapa presiden Amerika Serikat ke depannya. Kenapa harus ribet gitu ya, Kak? Kenapa nggak pakai total suara terbanyak dari seluruh AS aja? Maksudnya kayak Indonesia. Iya, betul. Nah, mereka melakukan itu untuk memberikan hak yang sama ke masing-masing negara bagian. Walaupun populasi mereka ada yang sedikit atau lebih sedikit daripada negara lainnya, tetap saja suara elektoral mereka dibutuhkan untuk pemilihan. Dan faktanya, meski rakyat Amerika Serikat memilih tanggal 3 November, para elektor negara bagian baru akan berkumpul untuk menyerahkan suara pilihan mereka pada tanggal 14 Desember kemarin. Dan perhitungan suara resminya diumumkan pada tanggal 6 Januari 2021. Sedangkan Biden jauh-jauh hari sudah berancang-ancang melakukan transisi pemerintahan, bahkan untuk merancang kabinetnya. Ini yang masih kontroversi. Terus, kenapa media menggembar-gemborkan kalau Biden sudah menang jika bukan itu faktanya, Kak? Menurut Christopher Bedford, seorang penulis buku The Art of the Donald, mengatakan bahwa Joe Biden itu dipilih oleh media, jadi bukan pilihan rakyat. Media terburu-buru mengumumkan pemenangan Biden, padahal hasil belum dirilis secara resmi. Ini bertujuan untuk mendistorsi opini publik, bahkan menekan siapapun yang tidak setuju dengan pendapat itu. Nah, ini sama ketika tahun 2016, masih ingat kan? Ketika Donald Trump menjabat pertama kali, dan itu pun terjadi pada hari ini. Media-media menjatuhkan reputasinya, bahkan sebelum dia menjabat. Kenapa di berita ditulis kalau Biden sudah unggul di suara elektoral? Nih, aku Mana? tunjukin beritanya. Ini dia yang masih kontroversial. Ada tuduhan kecurangan dan bahkan proses hukum masih sedang dilakukan, terutama di beberapa negara. Apalagi di negara bagian yang menentukan, yang sering kita sebut
swing state. Jadi, perhitungan yang media massa beritakan itu sebenarnya masih tidak akurat. Menurut salah satu media independen di Amerika Serikat sendiri, yaitu The Epoch Times, bilang memang terjadi kecurangan itu. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada kecurangan. Selain itu, memang ada pihak-pihak yang ingin memanipulasi hasil pemilu AS. Tujuannya adalah untuk menumbangkan Amerika Serikat. Oh iya Kak, aku juga sempat lihat di YouTube. Hmm. Pengacara yang terkenal itu loh, Lidwood, yang di AS itu, Iya. menyarankan untuk membaca berita dari media terpercaya. Hmm. Salah satunya Epoch Times. Dan nggak cuma itu aja, ada daftar kecurangan yang dilakukan oleh tim Biden. Dimulai dari ada pemilih yang sudah meninggal ikut memberikan suara. Kemudian di negara bagian Michigan pada pukul 6.31 pagi terjadi lonjakan tiba-tiba untuk suara Biden sebesar 134.886 suara. Eksekutif Dominion sendiri merupakan tim dari pemenangan Biden, di mana Dominion adalah perusahaan pembuat mesin pemilu AS. Tidak hanya itu, di negara bagian Georgia ada 15.000 lebih suara yang korup. Bahkan, bagian pemrosesan sistem pemungutan suara ada dari Tiongkok. Sebenarnya masih banyak lagi deh. Nah, data ini diperkuat dengan laporan dari Peter Navarro dalam hal penyimpangan. Nah, penasihat Gedung Putih ini mengatakan bahwa tuduhan penyimpangan cukup serius dan memerlukan penyelidikan yang lebih lanjut. Waduh, banyak juga ya Kak. Betul, nih. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya ini menguntungkan bagi siapa sih Kak? Dengar-dengar nih ada keterlibatan perusahaan multinasional juga. Apa ada kekuatan luar negeri yang mempengaruhi pemilu ini? Kalau itu sih kita bisa lihat dari siapa yang paling terguncang pada saat Trump menjabat. Contohnya, masih ingat kan perang dagang? Kebijakan yang dikeluarkan saat pemerintahan Trump juga kebanyakan mengkerucut ke Partai Komunis Tiongkok. Nah, PKT sendiri sih awalnya nggak mau melansir dan tidak mau memberitakan hasil pemilu AS. Bahkan, jubir Kemenlu Wang Wenbin bilang, pemilu AS merupakan urusan rumah tangga AS. Tiongkok tidak memiliki posisi di dalamnya. PKT mengatakan tidak akan melansir ulang berita-berita dari media luar negeri, guna mencegah opini publik dan memanasnya situasi politik luar negeri. Apa benar PKT tidak memiliki posisi? Atau mengharapkan sesuatu dari pemilu ini? Atau bahkan betul-betul tidak terlibat? Di media Global Times bilang, kalau Joe Biden itu teman lamanya PKT. Bahkan PKT menginginkan hubungan antara Tiongkok dan AS rujuk kembali seperti semula. Pastinya ini menjadi pemikiran yang wajar dalam pandangan masyarakat mengenai pertanyaan siapa yang diuntungkan jika sampai Joe Biden yang memenangkan pemilu. Selama administrasi Trump, Tiongkok mengalami pukulan yang sangat berat terkait pelanggaran HAM, perang dagang yang terjadi selama setahun, sanksi tarif yang dikenakan untuk menyeimbangkan ekspor impor dagang mengakibatkan kehilangan devisa dolar dari Tiongkok. Selain itu, jaringan 5G sampai mata-mata di konsulat Tiongkok. Pemerintahan Trump menindak tegas PKT. Ini dikarenakan Presiden Trump sangat anti dengan komunisme. Ini tidak terjadi dalam pemerintahan AS sebelumnya. Keuntungan PKT bisa jadi semakin dirugikan jika Trump kembali menjabat 4 tahun ke depan. Tapi Xi Jinping buru-buru tuh mengucapkan selamat ke Joe Biden. Padahal hasil resmi belum diumumkan. Oh, jadi gitu ya Kak? Betul. Nah, gimana menurut kalian Facts Looker? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di next video.